Sudah siap belum ya? Hadis nomor berapa? Sudah siap? Hadis 207. Halaman 157. Kalau di tempat saya hadis Abdullah ibn Amr bin As. Oh, ini sudah. Hadis siapa? Hamad ibn Abbad ibn Ja'far. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya akan bacakan hadisnya, mohon nanti diterjemahkan, dibantu menerjemahkan. Hadisnya dari Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far qala sa'altu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jum'ati qala na'am wa zada Muslim wa rabbal Ka'bah. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Ini sudah ya? Sudah itu sudah. Hadis Abi Ubaid Syahidul Eid ma'a Umar. Naam. Hadis dari Abi Ubaid. Yang tadi sudah. Kemarin kita sudah berbicara tentang larangan berpuasa hari Jumat sendirian dan juga Sabtu sendirian. Ya, kecuali berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jadi sekarang masuk pada hadis Abi Ubaid. Nah, dari Abi Ubaid, an Abi Ubaid Maula ibn Azhar. Wasmuhu, nama dia adalah Sa'ad bin Ubaid. Qala, syahidtu al-Ida ma'a Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu faqala hadhani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yauma fitrikum min siyamikum wa yaumal akhar alladhi ta'kuluna fihi min nusukikum. Nah, monggo Pak. Abu Ubaid Sa'ad bin Ubaid Maula Abu Azhar menuturkan bahwa dirinya pernah ikut serta sholat Id bersama Umar bin Khattab. Umar lantas berkata, 2 hari ini adalah hari di mana Rasulullah SAW melarang untuk berpuasa. Kedua hari tersebut adalah hari di mana kalian berbuka dari puasa Ramadan kalian, Idul Fitri, dan hari di mana kalian memakan hewan-hewan kurban kalian, Idul Adha. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya perawi hadis ini Sa'ad bin Ubaid, dia berkata, aku pernah salat Id bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabi dan sekaligus khalifah. Dan di sini kedudukan beliau sebagai seorang sahabi dan sekaligus khalifah memiliki kekhususan tersendiri. Apa kekhususannya? Yaitu sunnah-sunnahnya ini termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW. Apapun yang mereka sunnahkan, maka sunnah-sunnah tersebut itu merupakan bagian dari Islam. Dan tidak ada satu sunnah pun dari Khulafa ar-Rasyidin yang keluar dari Islam. Karena tidak pernah ada sejarah khalifah membuat kebid'ahan. Tidak pernah. Para ulama memasukkan sunnah yang mereka buat itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku. Yang dimaksud sunnah siapa? Nabi Muhammad SAW.
wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan wajib juga atas kalian berpegang kepada sunnah khulafa ar-rasyidin min ba'di, setelahku. Yang dimaksud adalah Abu Bakar, kemudian juga Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini yang menunjukkan bahwasannya sunnah-sunnah yang mereka adakan itu tidak merupakan bagian dari bid'ah. Karenanya mungkin ada sedikit sangkaan dari kalangan, lagi-lagi ya, saya minta maaf. Ini karena background saya orang Muhammadiyah, saya banyak tahu tentang Muhammadiyah dan tujuan saya menyampaikan ini untuk memberikan tambahan faidah untuk orang-orang Muhammadiyah. Di kalangan Muhammadiyah ini yang dikenal hanya Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada kaidah-kaidah yang menunjukkan, mengarahkan kita untuk mengikuti para khulafa ar-rasyidin atau para sahabat. Dan ini salah satu lag atau kekurangan dari Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah hanya melihat bahwa Islam itu apapun yang bersumber dari Nabi SAW dan sedikit menutup mata dari keberadaan para sahabat Nabi SAW. Padahal keberadaan para sahabat Nabi SAW itu adalah kunci. Kenapa kunci? Karena semua hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW pasti melalui jalur siapa? Sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan para sahabat seandainya mereka tidak jujur, maka hadis-hadis itu tidak akan sampai kepada kita. Karenanya kita berhutang budi banyak kepada para sahabat. Karenanya di sini perlu kita sebagai kaum muslimin mengenal para sahabat Nabi SAW. Dan perlu juga bagi kita mengetahui jasa-jasa para sahabat tersebut. Yang paling utama di sini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sebagaimana urutan orang-orang yang lebih utama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dimulai yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan dalam kepemimpinan pun mereka juga berurutan seperti yang tadi kita sebutkan. Dan semuanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Setelah kita mengetahui bagaimana hadis-hadis dari Nabi SAW itu sampai kepada kita, bahwa hadis-hadis itu sampai kepada kita melalui jalur para sahabat, maka kita mengetahui seberapa besar kedudukan para sahabat di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai-sampai mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridha kepada para sahabat. Wa radu an, dan mereka juga ridha atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari di dunia ini? Yang kita cari cuma satu, keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha para sahabat, kenapa kita tidak ridha kepada para sahabat? Maka saya mengajak baik bagi kaum Muhammadiyah ataupun kaum yang lain, karena di Indonesia mungkin ada Muhammadiyah DNO, silahkan, ada Persis juga, ya. Maka saya mengajak kepada semua untuk ingatlah para sahabat Nabi SAW, terutama adalah khulafa ar-rasyidin. Dan bahkan dalam masalah khulafa ar-rasyidin sendiri, sunnah khulafa ar-rasyidin ini termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW. Apapun yang mereka lakukan tidak akan keluar dari sunnah Nabi SAW, karena mereka ini murid didik Nabi yang nomor satu. Mereka murid didik Nabi yang nomor satu. Dan diantaranya di sini Umar radhiyallahu an, ketika itu dia mengatakan, faqala hadani yauman, 2 hari ini naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa di dalam keduanya. Kalau kita lihat ini perkataan siapa? Umar. Ya. Tetapi Umar meriwayatkan larangan Nabi SAW seakan-akan Nabi yang mengatakannya. Seakan-akan Nabi mengatakan, janganlah kalian berpuasa di 2 hari berikut. Taib. Dan itu yang sering disebut oleh para ulama dengan istilah hadis mauquf. Kalau mauquf itu artinya disandarkan kepada sahabi, tetapi mempunyai hukum rafa', mempunyai hukum tinggi sampai kepada Nabi SAW. Taib, hari apa itu? Yang pertama adalah yaum fitrikum. Hari apa? Berbukanya kalian min siyamikum, dari puasanya kalian. Apa yang dimaksud? Idul Fitri. Karena di hari Idul Fitri kita bersuka cita berbuka puasa tidak seperti di hari sebelumnya, yaitu bulan Ramadan. Kita berpuasa sebulan lamanya. Maka hari Idul Fitri ini kita justru diharamkan untuk berpuasa. Dan ini juga karena apa?
Karena hari itu adalah hari makan-makan dan minum-minum. Berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa yaumul id, yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Perhatikan. Yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Nabi mengatakan hari id itu adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau mau berangkat sholat id, diawali dengan adabnya apa? Makan kurma dulu. Kalau ada kurma, kalau tidak ada apa yang ada di rumah tersedia, makan dulu. Tapi jangan sampai karena makan besar, akhirnya terlambat sholat idnya. Ini jangan sampai. Ya. Seperti yang umpamanya nanti kalau di sini mau id, sholat id di KBRI, kan jauh. Ya, memerlukan waktu berapa menit. Tadi kita berjalan sekitar 30 menit. Nah, jangan-jangan sampai sana sudah bubar sholatnya. Nah, maka saran saya, kalau bisa makanan yang dibawa. Ya, makanan yang dibawa itu apa yang ringan dibawa ke sana, nanti makan di tengah jalan, tidak di tengah jalan, di dalam mobil ya. Makan di dalam mobil atau minum air putih sudah cukup. Intinya pokoknya menunjukkan bahwa saya tidak berpuasa. Ya, menunjukkan bahwa saya tidak berpuasa. Itu saja. Dan di sini juga larangan ini termasuk agar kaum muslimin ini tidak ghulu di dalam beragama. Ada larangan dari Nabi SAW. Ya, larangan untuk ghulu. Bahkan larangan tersebut ada dalam ayat Al-Quran. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian ghulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Apa berlebih-lebihannya? Saya ini berpuasa sebulan lamanya. Maka kalau cuma tambah hari id, itu cuma kecil. Satu hari banding 30 atau 29 hari. Satu hari kecil. Dan saya hari id itu saya masih mampu untuk berpuasa. Tetapi yang demikian ini berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tujuannya adalah apa? Berbangga-bangga dengan ibadahnya. Bukan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat kemarin kita bahas bahwa kita beribadah berdasarkan ketaatan kepada Allah dan bukan dengan nafsu. Karena inti dari ibadah itu taat, itu saja. Allah katakan saat ini waktumu untuk berbuka puasa. Saat itu juga kita berbuka puasa. Justru dapat pahala. Tapi kalau kita menunda buka puasanya, maka penundaan ini tidak lebih baik daripada pelaksanaan berbuka puasa di waktu di mana Allah memerintahkan kita berbuka puasa. Sahur juga demikian. Sunnahnya sahur kapan? Sunnahnya sahur kapan? Sebelum imsak. Sebelum fajar. Ya, sebelum fajar. Sebelum masuk waktu subuh. Ya, kenapa kok tidak tengah malam atau jam 10? Ya, begitulah Allah memerintahkan kita. Kalau kita bersahur malam harinya, boleh tidak? Boleh. Tetapi apa? Tetapi lebih utama kalau dilakukan menjelang berpuasa. Ya. Karena itulah ketaatan letaknya pahala itu adalah pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita tidak beribadah sesuai kemauan kita. Kita beribadah berdasarkan ilmu apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang kita laksanakan. Ya. Taib. Dalam hadis ini diterangkan hari yang pertama adalah hari makan-makan dan minum, hari Idul Fitri, hari makan-makan dan minum-minum. Dan yang ketiga adalah wa dzikrillah, kapan zikirnya kepada Allah. Pada saat salat id itu zikir kepada Allahnya. Salat id itu merupakan bagian dari zikir, bentuk zikir kepada Allah. Ya, sebelumnya juga sudah, sejak malam harinya sudah berzikir kepada Allah. Ya, sudah mulai takbiran lah kalau orang kita nyebutnya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan itu diucapkan terus dari rumah sampai di musalla, sampai sholat didirikan. Setelah sholat didirikan, stop. Nah, disitulah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Id. Dimulai sejak kapan? Hari itu dimulai sejak malam. Tenggelamnya matahari itu hari di dalam Islam. Bukan dari jam 12 malam. Dari kapan? Sejak tenggelamnya matahari. Maka sunnahnya kita bertakbir itu sejak maghrib sampai sebelum sholat didirikan. Kalau sholat sudah didirikan, stop. Habis waktu untuk bertakbir pada hari Idul Fitri. Taib. Dan perintah Nabi SAW atau ajaran Nabi SAW untuk memakan
kurma sebelum berangkat sholat itu termasuk untuk memastikan agar kita tidak berpuasa di hari Idul Fitri. Taib Ustaz, kalau saya punya hutang, tidakkah sebaiknya saya segera membayarnya? Ya segera, tetapi bukan di hari Id, karena hari Id itu Allah memerintahkan kita untuk makan-makan dan minum-minum. Ya. Taib. Kemudian di hari itu memang kita disuruh bersenang-senang. Karenanya carilah kesenangan, jangan duduk di rumah, ya, mengasingkan diri dari manusia, jangan. Pada hari Id itu Allah perintahkan kita untuk bersosial, untuk berjumpa dengan kaum muslimin, berkumpul di padang rumput atau di KBRI. Berkumpul bersama-sama, berkenalan satu dengan yang lainnya. Dan itu maksudnya bukan untuk duduk di rumah. Kasihan kalau sudah sholat Id juga masih duduk di rumah, nggak kemana-mana. Ya, kasihan, jangan sampai. Kalau bisa kita bersosial, ketemu dengan banyak orang, ya. Nah, kemudian berikutnya apa hari yang kedua? Hari yang kedua adalah Idul Adha, Id Adha, yaitu apa? Wal yaumul akhar, hari yang lain ada alladzi ta'kuluna fihi min nusukikum, yaitu hari yang lainnya adalah hari di mana kalian makan-makan dari sembelihan kalian. Yang dimaksud adalah hari Idul Adha. Cuma di hari Idul Adha ini sunnahnya kita tidak makan dulu. Ya, sunnahnya justru kalau mau pergi ke masjid, mau pergi ke musola, tempat sholat, tidak makan dulu. Loh kok kebalik Ustaz? Iya, begitulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa tujuannya? Di antara tujuannya adalah agar kita berpagi-pagi sholatnya. Kenapa berpagi-pagi? Supaya setelah sholat langsung bisa nyembelih kurban. Begitu sembelih kurban langsung masak, langsung bisa makan daging kurban. Tapi ya kalau panitia nggak siap, ya tolong disiapkan dulu sebelumnya makanan-makanan sehingga begitu selesai sholat sudah bisa makan. Ya. Tidak harus makan besar, nanti supaya ada semangat untuk makan kambingnya. Sebab kalau kalau kita hari itu sudah siap makan besar, ketika disembelih kambing kita nggak ada keinginan untuk memakan daging kurban tersebut. Dan di sini subhanallah di dalam sunnah itu penuh dengan hikmah yang begitu besar agar kita ini bersemangat memakan daging kurban tersebut. Nah, kemudian karenanya salat Idul Fitri itu lebih akhir, lebih mundur daripada salat Idul Adha. Kalau salat Idul Adha biasanya lebih pagi. Ya, ini semestinya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Hadis ini menerangkan tentang haramnya berpuasa di hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan hadis ini juga menerangkan tidak sahnya seseorang yang berpuasa pada hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi kalau ada yang memaksakan diri, wah saya mau qadha puasa di hari Id, maka kita katakan puasamu tidak sah. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang berpuasa di hari itu. Nah. Taib berikutnya, hadis yang berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumain an-nahri wal fitri wa anil istimal as-samma wa an yahtabi ar-rajulu fi thawbin wa anis salati ba'da as-subhi wal 'asri. Nah. Silakan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu pada hari Idul Adha dan Idul Fitri. Beliau juga melarang sama tiba sholat sesudah subuh dan asar. Taib. Di sini tidak dijelaskan ya apa itu ihtimal syabba, maka nanti akan kita jelaskan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah SAW melarang kita untuk berpuasa 2 hari. Kapan? Hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Kemudian ada tambahan lagi dari Nabi SAW. Dan ini indahnya hadis-hadis Nabi itu, terkadang Nabi menyebutkan beberapa masalah dalam satu hadisnya. Ya, contoh ketika itu masih ingat tentang air laut. Nabi ditanya tentang air laut. Apa sabda Nabi SAW? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Pertanyaannya cuma satu. Apa pertanyaannya?
apa hukum air laut, suci atau tidak suci, bisakah untuk wudhu atau tidak, untuk bersuci atau tidak. Tetapi Nabi SAW menjawab dengan dua. Yang pertama, airnya suci. Yang kedua, faidah bahwa binatang bangkai dari binatang laut itu semuanya juga halal untuk dimakan. Dan itu tambahan ilmu. Ya, itu tambahan ilmu buat kita. Nah, maka di sini ya, mungkin ketika sambil wudhu lihat ada ikan mancing dapat langsung digoreng atau dipanggang, kan enak tuh. Ya. Nah, kemudian di hadis ini pun ada tambahan, tidak hanya menyebutkan larangan berpuasa di 2 hari tersebut. Apa tambahannya? Nabi melarang dari istimalis sama. Apa yang dimaksud dengan istimalis sama? Memakai pakaian, ya. Kemudian wa'an yahtabi ar-rajulu fi thawbin. Yang kedua ihtiba. Apa itu ihtiba? Ya. Yang ketiga wa'anis salati ba'da subhi wal asri, dan salat setelah subuh dan salat setelah asar. Taib. Jadi di sini ada 3 larangan lagi setelah dari larangan berpuasa di bulan Idul Fitri dan Idul Adha. Apa yang pertama? Yang pertama menggunakan pakaian istimalus sama. Yang kedua adalah ihtiba fi thawbin, dan yang ketiga adalah salat setelah subuh dan setelah asar, yaitu waktu-waktu yang terlarang, ya. Setelah subuh sampai terbitnya matahari dan meninggi, setelah asar sampai terbenamnya matahari, itu waktu yang terlarang untuk salat. Taib. Apa yang dimaksudkan ihtiba di sini? Yaitu seseorang meletakkan kedua kakinya diangkat, ya, sedangkan dia hanya pakai satu baju. Nah, jadi dia kegampangannya pakai sarung, satu lapis saja. Jadi ihtiba itu duduk gimana ya? Begini nih duduknya. Nah, ini duduk ihtiba. Ya, duduk seperti ini duduk ihtiba. Nah, kalau orang cuma pakai satu kain, contoh sarung aja, maaf nggak pakai celana dalam, kira-kira apa yang terjadi? Bisa kelihatan ya dalamnya. Nah, karenanya dilarang untuk duduk seperti itu kalau tidak pakai 2 kain. Ya. Contoh kalau para wanita umpamanya pakai celana panjang. Wah, saya tidak memperhitungkan baterai. Toib, semoga cukup. Jadi kalau para wanita biasanya pakai celana panjang. Kalau kaum lelaki mungkin pakai celana selutut, ya, atau apa, kemudian baru pakai sarung. Nah, kalau sudah pakai 2 kain seperti itu, baru boleh duduk dengan yang disebut dengan ihtiba, ya. Taib. Aduh. Sana sayang, ke tempat Umi sayang. Taib itu larangan duduk ihtiba. Taib, apa yang dimaksud dengan istimalus sama? Beliau mengatakan as-sama' huwa an yarudda ar-rajulul kisaa min qibali maimanatihi ala yadihi al-yusra wa atikihi al-aysar thumma yarudduhu thaniya min khalfihi ala yadihi al-yumna wa atikihi al-ayman fayughattihima jami'an bi thawbin laysa lahu manafidh, yaitu orang membelitkan tubuhnya dengan kain. Contoh kain selimut. Ya, kain selimut itu dipakai menutup tangan kanannya, dilipatkan lagi menutup tangan kirinya, terus berselimutkan seperti itu sehingga tidak ada tempat keluar tangan. Tangannya nggak bisa keluar kemana-mana. Ya, kalau sekarang dicari yang serupa apa kira-kira? Yang biasa untuk camping. Orang yang sering camping tahu. Sleeping bed. Betul sekali. Itu termasuk pakaian yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena orangnya tidak bisa mengeluarkan tangan dan tidak bisa membela diri saat ada bahaya. Dan Islam mewajibkan kita untuk selalu berwaspada. Jadi kalau kita mau pakai baju yang memang ada lengannya atau ada lubangnya. Pokoknya tangannya bisa keluar, kaki juga bisa keluar. Seperti itu. Nggak boleh kok berselimutkan utuh. Kecuali kalau pakai selimut hanya lapis atas. Kan masih bisa keluar dari kanan kiri.
Nah, tapi kalau ditutup, dibelit kayak lumpia, sampai tangan dan kakinya nggak bisa gerak semuanya, ya kalau bayi digedong lah gitu, nah ini nggak boleh. Kalau bayi nggak masalah, karena bayi bisa ada ibunya ya, ada yang menjaga. Tapi kalau orang dewasa, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak bisa membela dirinya. Maka saran saya, kalau bisa hindari pakai sleeping bag. Ya, hindari tidur menggunakan sleeping bag. Kecuali kalau memang betul-betul terpaksa, maka biarkanlah rit itu terbuka. Ya, biarkanlah ritnya terbuka, atau mungkin pakai selimut atau apa, pokoknya intinya harus ada akses keluar. Agar tidak masuk dalam larangan yang dilarang oleh Nabi SAW. Tentu Nabi lebih tahu akan bahayanya. Ya, bisa dibayangkan kalau tiba-tiba sedang tidur, ada apa? Beruang. Nah, nggak bisa melawan, hanya bisa menggeliat saja, digigit kepalanya sudah habis. Tapi coba kalau kaki dan tangannya bisa keluar, masih sempat kabur. Ya, masih bisa ambil pistol atau seandainya adanya api, bisa ambil api, bisa membela diri. Dan itu salah satu hikmah dari larangan ihtimalis sama, yaitu memakai pakaian yang digulung-gulung sampai menutup seluruh tubuhnya. Toib. Kemudian juga di sini pakaian yang dilipat-lipat seperti tadi, digulung-gulung ini juga nggak baik untuk kesehatan. Karena tidak adanya ventilasi. Nah, jadi apa namanya? Kayak kupiah ini kalau memang bisa ada ventilasi bagus ini. Ya. Kalau dulu ada kupiah yang hitam itu, ada ventilasinya di ujung-ujung. Itu bagus untuk kesehatan. Tapi kalau tertutup, betul-betul tertutup, kepep gitu, dan apalagi sepanjang hari, ini juga kurang baik untuk peredaran darah, untuk kesehatan. Ya. Maka di sini hendaknya ada sirkulasi udara. Wali'annahu unwanul kasal wal batalah. Kemudian juga bahwa pakaian tadi itu, yang digulung-gulung tadi itu, ini simahnya atau ciri-ciri orang malas. Karena selimutan terus apa? Orang yang selimutan terus yang orang yang suka tidur, yang ini malas, ya, maka ini tidak dianjurkan. Dan juga Islam menganjurkan kita banyak bergerak, bukan menganjurkan kita banyak tidur dan berleha-leha. Toib. Toib. Hadis yang terakhir, yang berikutnya. Ya. Kenapa terakhir? Karena baterainya juga udah habis. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Subhanallah. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjauhkan mukanya ini dari api neraka 70, ya, jaraknya 70 mil atau 70 kilo, ya. 70 di sini kharifa ini hasta apa ini ya, jengkal ya. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan berpuasa, karena berpuasa ini bisa menjauhkan seseorang dari api neraka. Jadi sejauh ini kita sudah mendapatkan ada 2 sebab seseorang dijauhkan dari api neraka. Yang pertama apa? Ayo, ini nggak ada tesnya, tapi ada murajaahnya. Ayo, diingat lagi. Kita sudah bicara soal zakat loh ya. Berarti harusnya sudah terlewati. Apa kira-kira? Sedekah. Ya. Masih ingat waktu kita sebutkan ittaqun nara walau bisyaqqit tamarah. Takutlah kalian kepada api neraka, atau jauhilah api neraka meskipun hanya dengan sepotong buah kurma. Hadisnya nggak ada di sini, tapi mestinya sempat kita sebutkan. Artinya kalau kita ingin dijauhkan dari api neraka, bersedekahlah. Karena dengan bersedekah itu, sekalipun hanya dengan benda yang hina, benda yang nggak ada nilainya. Kalau kurma, kalau satu masih ada nilainya. Kalau separuh, antum kira-kira kalau ngasih kurma separuh gitu, orang nerimanya gimana? Separuh-separuh juga nerimanya. Beneran nih ngasihnya.
Kok, kok mau ngasih kok pakai dibagi dua nih. Buat kamu satu, buat saya satu. Kalau mau kasih sekalian, kalau enggak sekalian gitu kan. Artinya setengah itu benda yang hakir atau yang hina, yang enggak ada nilainya. Tetapi sekalipun dengan separuh kurma itu bisa menjauhkan kita dari api neraka. Maka orang yang bersedekah, setiap kita mau sedekah nih ingat bahwa dengan kita bersedekah jauh dari api neraka. Kalau kita ingin dijauhkan dari api neraka, banyak-banyaklah bersedekah. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Berpuasa. Ini yang kita bahas hari ini. Karena berpuasa itu juga akan menjauhkan kita dari api neraka. Khususnya di sini dikatakan man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah. Nah, ini ada syaratnya ini. Fi sabilillah. Ya. Maksudnya pada saat berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Apa saja? Ya, apa yang dipelajarinya? Dan untuk apa pembelajarannya? Jangan-jangan belajar masak. Untuk apa? Untuk makan, umpamanya. Nah, ini beda. Belajarnya apa? Tata boga. Untuk apa? Untuk makan ya. Enggak. Tapi kalau umpamanya belajarnya tata boga, tapi untuk menghidangkan makanan bagi fakir miskin, umpamanya. Oh, masak seenak-enaknya untuk fakir miskin. Jadi bikin pintar masak untuk memasakkan bagi kaum fakir miskin. Nah, ini ada pahala jihadnya. Ya. Tetapi kata-kata jihad fisabilillah di sini lebih spesifik pada jihad, betul-betul jihad fisabilillah. Karena apa? Karena dia menggabungkan dengan dua kesulitan. Kesulitan pertama, kesulitan jihad. Kesulitan kedua adalah berpuasa. Ya. Nah, dan beberapa kali diriwayatkan bahwa Nabi SAW berpuasa, sebagian para sahabat berpuasa, tetapi sebagian yang lain tidak berpuasa. Artinya ada jihad yang dilakukan di bulan Ramadan. Sebagian berpuasa, sebagian tidak berpuasa. Memang pilihan bagi kita, tetapi yang tetap berpuasa, dia akan mendapatkan keutamaan apa? Dijauhkan dari api neraka berapa? 70 kharifah, 7 jengkal kalau tidak salah ya. Nah. Atau mungkin ketika berdakwah, dakwah ini juga sebagian dari jihad fisabilillah. Umpamanya kalau ibu-ibu siapa sih dakwahnya? Ibu-ibu ini mungkin nyebar sembako umpamanya. Ini termasuk dakwah, membagikan sembako umpamanya. Nah, ini kemudian pada saat itu dia berpuasa, maka insya Allah juga diharapkan ya, kita berharap agar mendapatkan keutamaan ini juga. Meskipun kalau dikatakan sabilillah ini masih memang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya berharap dan minta kepada Allah. Nah. Oke, kalau dijauhkan dari api neraka, berarti apa natijahnya, hasilnya? Didekatkan ke surga. Kalau dijauhkan dari api neraka berarti didekatkan dengan surga. Karena hanya ada dua jalan. Jalan ke surga atau jalan ke neraka. Istilahnya kalau kayak magnet, ada kutub selatan, ada utara. Kalau dijauhkan dari kutub utara berarti akan ke selatan. Kalau dijauhkan dari selatan berarti akan ke utara. Ya. Nah, kemudian apa lagi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Disunahkannya berpuasa saat berjihad fisabilillah, manakala tidak melemahkan tubuhnya di dalam berjihad di jalan Allah. Karena berjihad itu adalah kemaslahatannya umum. Sedangkan berpuasa kemaslahatannya pribadi. Mana yang harus didahulukan? Manfaat untuk umum atau pribadi? Manfaat untuk umum. Lebih diutamakan. Masih ingat hadis yang lalu kita bahas? Ayo, siapa yang ingat hadis yang serupa dengan ini? Keutamaan bagi orang yang tidak berpuasa. Ayo. Siapa yang ingat hadisnya? Boleh, nyontek boleh deh. Kejadiannya pada saat jihad. Ada yang ingat? Yang mana ya? Ingat
Ingat-ingat lagi pada saat berpuasa bagi seorang yang musafir. Nah, coba dicari puasa bagi seorang yang musafir. Hadis yang terakhir dari puasa bagi seorang musafir. Ada di antara para sahabat Nabi SAW yang tidak berpuasa. Tetapi yang tidak berpuasa itu, dia mempersiapkan makanan dan minuman bagi orang yang berpuasa, mendirikan tenda bagi orang yang berpuasa. Maka di sini mereka sekalipun tidak berpuasa tetap mendapatkan keutamaan karena melayani orang-orang yang berpuasa. Masih ingat? Atau sudah lupa? Taif. Ini dia. Hadis dari Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik dikatakan, sudah dapat Pak? Boleh Pak, supaya mengingatkan kita pada pelajaran yang lalu. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa para sahabat bepergian bersama Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Pada hari yang panas tersebut mereka singgah di suatu tempat. Orang yang paling banyak mendapatkan perlindungan dari panas adalah orang yang memiliki pakaian luar. Di antara mereka yang berlindung dari matahari dengan tangannya, orang-orang yang berpuasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan pekerjaannya. Orang-orang yang tidak berpuasa lantas bangkit dan mendirikan tenda serta memberikan minum hewan-hewan tunggangan. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini pergi dengan membawa pahala. Nah, jelas ya? Dan ini mengingatkan kita bahwa seorang yang tidak berpuasa pun dia tetap bisa mendapatkan pahala dengan memberikan pelayanan kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Karena manfaatnya berlaku untuk umum, sedangkan puasa manfaatnya untuk pribadi. Dan manfaat untuk umum lebih diutamakan dari manfaat untuk pribadi. Karenanya kalau jihad fisabilillah ini ternyata berpuasa ini bisa menjadikan tubuh kita lemah sehingga tidak bisa berjihad fisabilillah dengan kuat, maka yang lebih utama adalah tidak berpuasa. Ya. Jadi ada syaratnya untuk berpuasa di saat berjihad fisabilillah. Manakala tetap memastikan bahwa tubuh ini tetap kuat untuk berjihad fisabilillah. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Persilahkan. Bab yang sama atau bab yang lain silahkan, bebas. Nah. Kalau apa? Lagi mau puasa. Oke. Mau sahur. Tiba-tiba ini azan subuh, tapi kita lagi makan gitu, lagi punya itu gimana Ustaz? Terus karena takut ini kan keselak terus kan minum air itu hukumnya tuh masih sah atau enggak? Taib. Memang ada riwayat dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menyelesaikan apa yang belum selesai dilaksanakan. Ya, jadi selesaikan keperluannya, diselesaikan dulu. Ya, kemudian minum secukupnya, tidak berlebihan, kemudian berpuasa. Tapi jangan sah insyaallah. Tapi jangan sering-sering. Ya, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta sampai. Berarti batasan akhirnya apa? Yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Sampai terbit fajar. Berarti kalau sudah terbit mestinya sudah stop. Nah, kalau sering-sering maka ini menjadi diragukan. Ya. Kenapa demikian? Karena berarti di sini memang disengaja. Tapi kalau sesekali, maka itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mungkin ada yang mengatakan, oh nggak bisa, harus dilepeh, ya, maaf harus dilepehkan, dibuang, ya, kemudian kumur-kumur.
dan seterusnya. Kita katakan bahwa ada riwayat dari Nabi SAW, Nabi menyebutkan perkara yang tadi di atas. Jadi hendaklah hamba tersebut menyelesaikan hajahnya, keperluannya. Ya. Sama seperti dalam masalah kencing. Pernah waktu itu ada sahabat dari Badu, dari kampung, kencing di masjid. Berdiri di masjid. Masjid dikencingi udah. Ya, semuanya marah, dicaci maki. Kecuali siapa? Rasulullah SAW. Nabi membiarkannya. Da'hu, biarkan dia. Kenapa? Karena kencing ini hajah, keperluan. Orang kalau lagi kencing ditahan, sakit. Nah, Islam tidak ingin demikian. Makan juga hajah, keperluan. Maka jangan sampai nanti habis makan, kemudian malah cekian sampai maghrib. Ya. Karena cekian tahu ya? Cegukan. Nah, cegukan sampai maghrib. Karena nggak sempat minum. Ya, selesaikan hajahnya. Kemudian, ayat tadi juga yang kita sebutkan tadi, itu sesungguhnya mengatakan apa? Yatabayyan, sampai jelas. Nah sekarang kalau sudah azan itu apakah kita jelas itu sudah fajar? Kan nggak jelas. Oh, belum lihat mataharinya kok, belum lihat fajarnya kok. Jadi azan itu salah satu ciri-ciri tanda-tanda telah masuk fajar. Tetapi apakah yakin pas fajar? Belum tentu. Sebab jam juga beda-beda. Bisa jadi jamnya masjid ini lebih cepat dari jam masjid yang lain. Sehingga di sini kita masih ragu, belum yakin terbit fajar. Maka di sini masih ada kesempatan sampai kita yakin sudah terbit fajar. Tapi kalau yakinnya jam 7 gimana Ustaz? Wah, itu terlambat. Karena jam 7 itu bukan lagi fajar, tapi sudah sudah terbit matahari ya. Bukan lagi fajar. Itu kelewatan itu. Yakinnya kelewatan. Jadi tadi kita katakan, kalau sesekali selesaikan. Karena Allah tidak akan membiarkan kita demikian. Tapi ya jangan kemudian, sebentar, bikin teh dulu. Masih sempat bikin teh. Waduh, kayaknya habis minum teh, harus minum air putih. Ambil lagi air putih, enggak. Selesaikan apa yang di hadapan kita. Yang di mulut, selesaikan yang di mulut. Jangan nambah suapan berikutnya ya. Selesaikan yang di mulut, kemudian minum yang terdekat. Ya. Jadi jangan wah di piring masih ada 3 sendok, nanggung nih, lanjutkan. Jangan. Berikan pada binatang. Ya. Kasihkan ke ayam atau kasihkan ke itik. Ya. Atau dibuat nasi kerak atau apa, atau masukkan kulkas buat nanti buka puasa. Pokoknya jangan dilanjutkan, tapi diselesaikan yang ada di mulut. Ya. Nah, wallahu taala a'lam. Fadhal berikutnya. Ini agak melenceng sedikit. Kan sekarang itu lagi yang rohiyah apa? Rohiyah. Nah, kemudian sebetulnya kan kalau yang menerima zakat itu adalah orang yang seperti yang rohiyah itu kan nanti adalah orang yang berhak untuk menerima zakat Ustaz. Dengan kondisi dia. Nah, dengan banyaknya orang seperti itu, bagaimana ya Ustaz? Ya, seluruh orang ada yang menolak, ada yang menerima. Lebih banyak menolaknya daripada menerimanya. Nah, kita yang melihat ini, kan kadang-kadang juga merasa prihatin dengan kondisi itu. Nah, apakah kita juga akan kena azabnya nanti, Ustaz? Karena apa? Karena kan tidak semua, ya seperti pemerintah kita kan nggak mensupport, membantu Rohiyah. Kalau yang datang itu ditolak gitu ya, sehingga mereka sengsara di sana melakukan. Baik, yang jelas Allah SWT menjelaskan kepada kita, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau pemerintah kita menolak mereka, kita tidak terkena. Itulah beratnya jadi pemerintah. Ya. Kita sebagai rakyat biasa kita nggak bisa. Tambah lagi yang kedua, memang orang Indonesia udah banyak. Kalau orang-orang Rohingya pindah ke Malaysia, nggak ada masalah. Insya Allah masih banyak tempat kosong di sini, kebun-kebun kosong masih banyak. Tapi kalau Indonesia, orang ngasih makan orang Indonesia aja nggak cukup. Ya, apalagi mengambil orang lain untuk diberi makan di Indonesia, hidup di Indonesia, mencari hidup di Indonesia. Jadi keputusan itu pertama ada dari sisi politik ada, dari sisi kesejahteraan juga ada. Orang kita aja mau hidup susah kok, harus ke kota katakanlah, banyak yang akhirnya transmigran dan seterusnya. Pokoknya orang kita tuh hidup aja sudah susah.
Cuma ini karena mereka diusir dari negeri mereka, memang sepatutnya lah kita ini sebagai seorang muslim menerimanya. Ya. Setidaknya memberikan tempat tinggal berapa hari yang wajib? 3 hari. Itu wajib. Setelah 3 hari, silahkan. Ya. Kita sudah tidak lagi berkewajiban. Dan bumi Allah ini luas. Nggak harus ke Indonesia, bisa ke negeri yang lain. Ya. Yang dekat-dekat aja. Pulau-pulau. Pulau di Indonesia ini kan sebenarnya banyak. Sebenarnya mereka kalau mau bisa dialokasikan di pulau apa. Ya. Atau bahkan bisa dicarikan pekerjaan untuk membuka pulau apa gitu. Untuk tempat wisata. Mereka dipekerjakan, kemudian digaji. Bisa sebenarnya. Tapi intinya, kita ini karena kita bukan pemerintah, maka kita tidak berdosa. Karena pemerintah yang menentukan apakah mereka diterima atau tidak. Yang jelas kalau diri kita ini sudah ada niatan untuk membantu mereka, bahkan kita sudah ikut serta dalam menyumbang, ya, maka kita tidak berdosa. Tapi kemudian di sini perlu diperhatikan bahwa kewajiban melindungi kaum muslimin di sini yang wajib adalah orang yang berada di negeri sekitar negeri tersebut. Ya, seperti ya Malaysia, Indonesia. Jadi kalau orang Arab, kira-kira dosa nggak kalau nggak? Ya enggak. Kenapa? Karena jauh dari Myanmar. Myanmar ya, betul ya? Nah, jauh dari Myanmar. Tapi kalau seperti Indonesia, kalau seandainya umat Islam di Indonesia tidak mau menerima, tidak mau membantu juga, maka semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada sebagian yang membantu, sudah gugur kewajibannya. Karena itu yang disebut dengan wajib kifayah, fardu kifayah. Tidak wajib alal ain, tidak wajib bagi setiap perorangan. Ya. Taib. Mungkin ada hadis-hadis yang perlu diingat, di antaranya adalah mathalul mu'minina kamathalil bunyanil wahid yashuddu ba'duha ba'dha. Perumpamaan seorang muslim itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Nabi sambil begini, memasangkan jari jemarinya gini, disela-selakan satu dengan yang lainnya. Seperti rajutan benang, rajutan bangunan ya, batu bata itu kan seperti itu ya, satu dengan lainnya saling menguatkan, ya, berselang-seling. Itulah seorang muslim. Kemudian kalau ada yang membutuhkan, maka dibantu oleh yang lain. Kalau sedih, ikut dibantu dan seterusnya. Ya. Nah, saya kira itu, wallahu taala alam. Taib. Jadi kalau seandainya warga Palestina, apakah kita berkewajiban untuk memberikan bantuan ke Palestina yang sejauh itu? Tidak. Kewajibannya atas orang-orang yang di sekitar mereka. Mesir, pokoknya negara-negara yang dekat-dekat sana. Karena nggak mungkin sejauh ini kita dari Indonesia harus juga mikirkan kaum muslimin yang jauh di sana. Terlalu ini. Padahal banyak kaum muslimin di Indonesia itu yang masih membutuhkan zakat, banyak sebenarnya. Banyak yang perlu rumah. Ini kalau di Jogja sendiri itu, yang tinggal di pinggiran sungai, yang setiap tahun terancam kena banjir dan lahar, itu masih banyak. Kok ini sudah mikir sampai ke Palestina? Jauh sekali mikirnya. Ya, dan membawa keluar harta zakat itu juga tidak disarankan oleh para ulama. Para ulama bahkan mengatakan haram membawa keluar zakat dari negeri di mana dikeluarkannya zakat itu. Kecuali kalau keperluan negeri itu sudah cukup. Nah, dalilnya apa? Hadis yang pernah kita bahas. Mungkin di antara kalian ada yang mengingat hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, ayat Al-Quran ya. Sebentar. Hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, sampaikan kepada mereka tentang tauhid. Kemudian setelah tauhid, ajarkan kepada mereka salat. Kalau mereka sudah siap salat, perintahkan kepada mereka untuk membayar zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang fakir di kalangan mereka juga. Ketika Nabi mengatakan diambil dari golongan mereka yang kaya dan dikembalikan kepada golongan mereka yang miskin, berarti tidak boleh dibawa keluar dari negeri itu kecuali negeri itu sudah berkecukupan. Maka kalau ada sumbangan, kita mau nyumbang, lihat dulu tetangga-tetangga kita sudah cukup belum. Kalau sudah, alhamdulillah boleh kita nyumbang. Tapi kalau belum, tetangga kita belum bercukupan, tetangga kita lebih utama untuk kita berikan sedekah. Seperti itu. Ya. Memang perlu fikih, perlu ilmu di dalam
beragama. Wallahu taala tidak hanya menggunakan apa? Emosional, ya. Tidak hanya menggunakan emosional, tapi juga perlu ilmu. Wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ya kalau jelas-jelas hasil dari benda yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta yang haram itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Arab saja yang jahiliyah ya. Kita kan tahu orang Arab jahiliyah. Ketika mereka mau bangun Masjid Al-Haram, Ka'bah itu, mereka tidak seorang pun berani menyumbangkan kecuali dari harta yang halal. Ini orang yang jahiliyah aja sebelum masuk Islam aja udah ngerti bahwa Allah tuh nggak akan menerima harta dari yang haram. Apalagi dalam Islam. Maka harta yang haram itu cara membersihkannya bukan dengan cara disodakohkan, ya, tetapi dikembalikan kepada sang pemiliknya. Ini cara mensucikannya. Kalau mengambil harta pemerintah, kembalikan ke pemerintah. Kalau mengambil harta seseorang, anak fakir miskin, anak yatim, umpamanya, kembalikan kepada yatim tersebut. Ya, kalau riba bagaimana? Dari bank, umpamanya, pakai untuk keperluan kaum muslimin, pakai untuk bikin jalan, pakai untuk sumur resapan. Tetapi tidak untuk makan, tidak untuk sedekah makan. Pakai untuk fasilitas-fasilitas umum, kembali ke masyarakat. Itu cara money laundry-nya. Cara mensucikan uangnya begitu caranya. Ya. Jadi kalau kita pernah kalau korupsi umpamanya, hasil korupsi itu kembalikan kepada pemerintah karena harta itu bukan milik kita, milik pemerintah, kembalikan ke pemerintah. Ya. Kalau memang riba dari bank, kita pakai untuk kaum muslimin, pakai untuk jalan, pakai untuk sumur, MCK, kamar kecil. Taib, saya kira cukup. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Saya putus dulu ya, sudah selesai ya. Saya putus dulu yang ini. Ya. Kemudian silakan dilanjut, sudah tinggal 4%. Ya.